Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang sama-sama kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur menggiring dan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Salih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum hajruhum li akhihim idza khalatal umara'a wa taraddada ila abwabihim li ghairi daruratin syar'iyyatin wala limaslahatin. Termasuk daripada akhlak dan sikapnya para salafun saleh, hajruhum li akhihim, mereka menjauhi saudara sesama muslim, sesama ulama antara mereka. Hajruhum li akhihim, mereka menjauhi sesama antar ulama di kalangan mereka. Idza khalatal umara, apabila saudara sesama ulamanya tersebut bercampur baur dengan para pemimpin, wa taraddada ila abwabihim, dan apabila sering bolak-balik ke pintu-pintu para penguasa atau pemimpin tersebut, li ghairi daruratin syar'iyyatin, yang mana bolak-balik dan bercampur baunya bukan karena hal darurat secara syariat, wala limaslahatin, dan bukan karena pertimbangan maslahat atau kebaikan. Ulama salaf bahari antar sesama mereka orang alim, kalau ada salah satu di antar orang alim kakawanan babuhan sidin mulai bercampur baur lawan para penguasa, bolak-balik ke pintu-pintu kediaman para penguasa, yang mana bercampur baur dan bolak-baliknya bukan karena darurat dari segi syariat dan bukan karena kemaslahatan orang banyak, maka orang alim dari salaf bari kada mau lagi mengawani saudaranya sesama ulama nang kaya itu. Jadi para ulama salaf itu bujur-bujur hati-hati, bujur-bujur wara, ihtiyat. Saking hendak baiknya kakawanan sidin sesama para ulama, mereka mengambil langkah dengan cara hajruhum, menjauhi atau kada lagi menggauli, kada lagi memandiri
sesama alim yang lain apabila orang alim tersebut karancakan dilihat mereka kujuk-kujuk tarus lawan para penguasa, kujuk-kujuk tarus lawan para pemimpin, kujuk-kujuk tarus di istana-istana para penguasa, yang mana kujuk-kujuknya kadada darurat, kadada sisi nang memang keharusan dari sudut pandang syariat, dan kadada tujuan untuk membawa kemaslahatan bagi orang lain. Demi kepentingan pribadi si alim itu aja kujuk-kujuk di pintu penguasa. Langsung oleh para ulama salaf yang kaya itu diboykot, kada lagi dipandiri, dikawani atau digauli. Tujuannya agar nang kawani sadar ampih bakal lakuan demikian. Jadi di mata ulama salaf, berbaurnya orang alim dengan para penguasa, para raja, para pejabat, para pemimpin aib. Aib. Perbuatan yang dianggap mereka kada baik. Lebih-lebih para umaro, para penguasa, muluk, raja-raja bahari, rata-rata itu kada benar di dalam kepemimpinannya. Para penguasa bahari-bahari rata-rata zalim terhadap rakyat dipimpinnya. Pemasukan kekayaan para penguasa dari sumber-sumber nang haram, perampasan atau pajak-pajak yang kada dibenarkan untuk kemaslahatan, merugikan sifatnya pemalakan. Intinya para umaro, para pemimpin, muluk, raja-raja bahari itu kada karuan mayoritas. Sehingga kalau ada orang alim berbaur, bercampur dengan para penguasa bahari, aib. Kecuali mendatangi umaro itu untuk hal darurat. Contoh, ada rakyat yang itu ditindas, yang mana nangkawa menolongi penguasa aja. Datang orang alim nih pada penguasa, mengharap dengan kekuasaan si penguasa kawa menghentikan kejahatan terhadap rakyat yang tertindas. Lalu orang alim dengan kedudukan ilmunya memohon pada penguasa menolongi. Itu dibenarkan. Itu untuk darurat syariah tadi. Atau untuk maslahat kepentingan orang banyak. Si alim ini datang kepada penguasa mengajukan permintaan orang banyak. Contoh, para rakyat mengeluh kesahkan tentang jalan rusak, lalu minta tolong dengan orang alim karena terpandang orang alim ini di mata para pejabat, agar orang alim ini memandirkan pada penguasa. Tujuannya ke pintu penguasa si alim ini agar maslahat rakyat nang tadi minta tolong ia kan. Itu kada bapak. Ada nang di sini dibahas kujuk-kujuk, bolak-balik, bercampur baur, bermesra-mesra dengan para penguasa, kadada darurat syariat, kadada maslahat, yang jelas gasan kepentingan pribadinya untuk mengganali isi dompetnya, untuk menambahi hartanya si alim. Lalu kujuk-kujuk bahkan tidak luput dari sifat mudahanah. Apa mudahanah? Bertoleransi terhadap kesalahan-kesalahan si penguasa dan menutup mata dan bahkan memuja-muji dengan si penguasa tadi.
Si penguasa nih ada kezaliman, kemungkaran. Hinip kada mau menyinggung, kada mau memberi arahan yang lurus. Karena takutan kalau disinggung kemungkaran si penguasa, kada kawal lagi duduk di samping si penguasa. Itu mudahanah ngarannya. Diam terhadap kemungkaran yang nyata yang inya lihat pada si penguasa. Tatap inya mudahanah supaya mengalir terus pemberian duit-duit dari si penguasa, kepingan-kepingan emas, dinar, dirham dan yang lain bahari demi kepentingan itu. Ini nang langsung dijauhi dan diboikot para ulama salaf bahari. Wah ini pang masuklah ancaman itu. Masuk apabila para penguasa, para pemimpinnya jelas-jelas melakukan praktek-praktek kemungkaran. Menyuap di dalam pemilihan suara. Tapi nang jadi masalah kitanya menyambut. Ada kita bang, bukan pian. Oh nggak ada suah. Itu masalah. Penyakit nang itu. Kalau kitanya tegas dari awal, menolak serangan pajar, serangan pajar. Menolak karena ini masuk kategori rashwah, suap. Insya Allah para pejabat, para pemimpin itu baik-baik. Mun kitanya menyambut, kita pun salah terlibat di situ, di kemungkaran itu. Sudah tahu para pejabat pemimpin banyak siwah-siwah di dalam menjalankan tampuk kepemimpinan. Si alim tadi tetap berbaur di situ. Tetap kujuk-kujuk. Tetap hadir. Tetap mendampingi. Padahal jelas ada kemungkarannya dan inya berdiam kada menagurakan. Zaman bahari para ulama salaf langsung diboikot orang alimnya itu. Tujuan memboikotnya supaya inya sadar inya itu salah. Karena terkadang dengan kita menjauh kadang memandiri seseorang, seseorang akan introspeksi diri. Iyalah. Kawan kita nih salah. Ditagur sudah tetap kada masih. Tinggalkan menjauh kada di kawannya lagi, bisa sadarnya. Lalu berparak, maaf aku semalam tuh kada menerima nasihat ikam, sekarang aku sadar. Itu langkah bentuk nasihat. Memboikot orang kada memandiri orang. Bahkan di Tambihul Mukhtarin itu Imam Sya'rani mempaparkan satu riwayat hadis yang berbunyi inna fi jahannama, sesungguhnya di neraka jahanam, wadian, ada lembah, ada satu lembah, yuqalu lahu habhab, ngaran lembah tersebut di neraka jahanam ngarannya habhab. A'addahullah lil jabbarin walil qurra al mudahinin, yang mana lembah habhab di neraka jahanam tersebut Allah Ta'ala siapakan gasan para jabbarin, para raja-raja yang congkak, raja-raja nang atau penguasa-penguasa yang semena-mena, yang sombong dengan jabatannya. Walil qurra al mudahinin, dan lembah hab-hab tersebut juga Allah Ta'ala siapakan gasan al-qurra. Nah, al-qurra di sini istilah bahari nang kalau diistilahkan wah ini para alim ulama. Allah siapakan juga lembah hab-hab di neraka jahanam tersebut gasan para alim ulama al-mudahinin, yang bersifat mudahanah. Yang tadi diam terhadap kemungkaran yang dibuat oleh penguasa demi supaya inya kawa parak terus lawan penguasa. Alladzina yadkhuluna ala umara'il jawr, yang mana para alim ulama yang bermudahanah tersebut
yang mereka itu masuk bergaul dengan para penguasa-penguasa al-jaur yang bersifat zalim di dalam kekuasaannya. Ada riwayat hadis kayak itu. Ujar Nabi, di neraka jahanam tuh ada lembah hap-hap ngarannya. Nang Allah Ta'ala siapkan gesan para penguasa nang congkak semasa hidup, para pejabat, para raja, para pemimpin nang angkuh, dan gesan para alim ulama nang rancak begaul dengan para penguasa yang zalim dan inya bermudahanah dalam pergaulannya terhadap para penguasa itu. Mudahanah. Ketika si pejabat berbuat mungkar, kada mengingkarinya, kada mau menguyak, kada mau menagur. Karena kalau ditagur, ampih bakawan gitu. Kada kawal lagi ke istana. Nah itu. Disiapakan Allah Ta'ala lembahnya di neraka jahanam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. La ilaha illallah. Selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk daripada akhlak dan sikapnya para ulama, para salafun saleh, ukhidha alaina al-uhud, kami sudah mengambil janji, min amalihim ala tarkin nifaq, sudah mengambil janji dari perbuatan para salaf ala tarkin nifaq, untuk meninggalkan sifat kemunafikan, bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khairi. Sekiranya bagian batin diri mereka sama dengan bagian zahir luar diri mereka di dalam kebaikan. Ukhidha alaina al-uhud min amalihim. Kami, jar Imam Sya'rani, telah mengambil janji untuk maumpati dari perbuatan salaf gitu. Apa perbuatan salaf tersebut? Meninggalkan sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan yang mana? Yaitu bagian dalam diri beda dengan bagian luar. Sedangkan para salaf bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair. Mereka itu apa nang di luar sama dengan apa nang di dalam. Wah, ini pembahasan luar biasa. Para salafun saleh itu ketika di luar, arti di luar ini gerak-gerik, tutur kata, ekspresi muha, cara bepandir, volume bicara, intonasi bepandir, susunan kalimat ketika bepandir, beulun bepian bahasa kita Banjar ketika lawan orang tua, bagian gerak-gerik luar itu sesuai dengan bagian dalam. Ketika di luar baik, dalam baik. Mengerti lah biar. Kan ada acting di luar baik, di dalam menyambat. Ketika di sekolahan, misal muridnya sarik lawan guru, haur PR, parak dah, bulikan jam 2 ibarat. Jam 1.45 mau umumkan PR 20 soal. Beban pulang kepala murid, hanya hendak santai ke rumah, bulikan PR pulang, isuk dikumpul ha pulang.
Lalu ketika bulik bersalaman lawan guru, inggih Pak, permisi, assalamualaikum, ulun bulik. Manis sekali mulutmu. Dalam hatinya, bahlul benar bapak nih. Kenapa kada tahu kah kami hendak santai, kenapa? Nah ini artinya bagian luar kada seirama dengan bagian dalam. Itu unsur-unsur kemunafikan nangka itu. Betopeng hidup. Ada yang lebih dahsyat. Bagian luar lembut, baik, bepender lawan orang, menawarkan produk ini itu. Bagian dalam ada niat jahat hendak membunguli calon konsumen ini. Itu buruk lagi daripada contoh di sekolahan tadi. Ada niat jahat membunguli si calon pembeli. Bisa benarnya, wah ini aku berjual HP bagus, masih kada suatu hampas, kada pernah ganti LCD, baterainya baik, masih pokoknya jaringan kuat. Kayak puga tuh Pang. Oh. Dalam hatinya, mudahan lakas tuh karinya. Hanya aku ganti LCD, baterainya kada asli lagi ini. Nah ini artinya kada seirama apa nang di luar dengan apa nang di dalam. Itu unsur nifak ngarannya, kemunafikan. Oh banyak kalau dicontoh-contohkan. Bahkan kadang terjadi di dalam rumah tangga antar suami istri. Nang laki bagus bepandir lawan istri, merayu. Ulun sayang lawan pian. Seandainya di dunia ini ulun disuruh memilih banyak wanita, ulun tetap akan memilih pian. Oh bulan, oh bintang. Dalam hati nang laki apa? Mudahan diizinakan maunjun. Ada maunya. Omong kosong pujian tadi. Nang binian karena himung dipuji, aja pian ka ai tulaknya. Nang di luar dengan di dalam kada seirama. Itu contoh kecil, tapi itu strategi Bang itu. Kada jatuh ke haram juga itu kan. Karena bercanda dengan istri itu baik itu nah. Walau ada unsur lebaynya. Yang bahaya dan haram ketika menipu, jual beli barang tadi. La ilaha illallah. Atau ada niatan jahat lain selain menipu dan lain-lainnya. Adapun para ulama salaf kada mau nang itu. Mereka terus berupaya membaiki bagian batin, bagian diri terus dibaiki dan harus bagian luar seirama. Bahkan ada di antar mereka itu berharap bagian batin lebih baik dari bagian luar. Luarnya baik, di dalam harus lebih baik. Bahkan diumpamakan oleh ulama salaf, seseorang belum dikatakan hamba Allah sejati kalau seandainya bagian batin dirinya diandak di atas nampan, dibawa ke tengah orang banyak di pasar, kalau inya akan supan, belum dikatakan hamba sejati. Mengerti lah pian? Seandainya bagian batin pian ulun nih dikeluarkan, kawa dibaca oleh orang banyak betulisan gitu nah. Ini kan kadang-kadang tahu bagian batin diri kita. Kita masing-masing tahu. Allah dan malaikat nang tahu. Tapi antara sesama makhluk manusia kada tahu. Kawan dihigagin kuring-kuring padahal hatinya menyambati bisa jadi. Seandainya bagian batin kita dikeluarkan, ya ulama diandak di atas nampan, tulisan kelihatan orang banyak dibawa ke tengah pasar, orang menyorot melihat. Kalau ternyata kita supan, ternyata ada hal yang kada baik dalam hati, belum dikatakan hamba sejati. Dikatakan hamba sejati, hamba Allah nang bujur, seandainya bagian batinnya diandak di atas nampan, dibawanya di kepala, di tengah pasar, orang lain kadada mengingkarinya, bahkan tersenyum melihatnya. Baru dikatakan hamba Allah sejati. Berat kalau berat nih itu. Kita baik-baik, tapi bagian batin terkadang ada juga nang orang nih mau benar. Kita nih bisa toko, ada pelanggan, betakut harus nungkar kada. Ada kan kayak itu nang ya wajar manusia. Betakun ini Pang berapa harganya? Oh, itu Pang. Oh.
Anu Bang, anu nang keluaran terbaru adalah oh, anu Bang, betetangah jam betakun wara menungkar kada. Kita nang melayani senyum, anu inggi dalam bulik deh kam dalam hati nih. Han kan kayak itu. Dan itu manusiawi nah kayak itu. Tapi itu standar di bawah. Kalau ulama salaf berupaya apa nang di luar di dalam harus sama. Nah kita mendengar ini lalu sadar diri, jauhnya aku selama ini. Terkadang luarnya aja kita nih baik, dalam macam-macam bandiran. Inilah itulah. Aduh sapian, kadang nih sedikit beban, kadang terjadi juga nah kayak ulun. Tengah malam orang mengatuk minta banyu, mengapa? Waktu anak guring, anu minta ini, senyum aja dalam hati pian nih kenapa purunnya jam nang kayak ini mah. Kan kali. Tapi itulah artinya kita sadar diri kita nih jauh banget dengan para ulama salah. La ilaha illallah. Han kayak pengerinya. Bukan ngeri, artinya betapa jauhnya sikap kita dengan mereka para ulama salaf. La ilaha illallah. Disebut dalam Tanbihul Muqtarin, wa kana Atabah bin Amir rahimahullah taala yaqul. Berkata Atabah bin Amir rahimahullah, idza wafaqat sariratul abdi ala niyatahu qala Allah taala li malaikatihi hadza abdi haqqan. Apabila bagian batin seorang hamba seirama sesuai dengan bagian zahir luar dirinya, maka Allah akan berkata pada para malaikat-malaikatnya, hada abdi haqqan, ini baru bujur hambaku. Apabila bagian batinnya sudah sesuai dengan bagian luarnya, Allah akan berpandir dengan para malaikat membanggakan, ini hanya bujur hambaku. Nah tapi pulang, nang dimaksud di sini apabila bagian batinnya baik, luarnya baik. Jangan pian menyimpulkan, wah berarti kada boleh munafik leh. Amun hati jahat, luar harus jahat juga aja pian. Lalu jahat sekali. Kada kayak itu juga. Tetap ada upaya, usaha memperbaiki dalam, hanya disesuaikan dengan luar. Karena kita dituntut memperbaiki bagian batin. Batin di sini hati. Tempat Allah memandang bagus kadanya hamba tuh hati. La ilaha illallah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratus sabri ala jawril hukam wa syuhuduhum anna dzalika duna ma yastahiqunahu bidunubihim. Nah, ini pembahasan penting. Termasuk daripada akhlak dan sikap para ulama salaf, kathratus sabri, mereka bersangatan sabar ala jawril hukam, atas kezaliman para pemimpin-pemimpin. Wa syuhuduhum, dan mereka para salaf memandang anna dzalik, bahwa kezaliman para pemimpin tersebut duna ma yastahiqunahu bidunubihim, itu masih kadada apa-apanya dibanding yang seharusnya mereka terima sebab banyaknya dosa-dosa mereka. Nah ini la ilaha illallah, jauh benar pulang lawan kita.
Kathratu sabri ala jawril hukam. Ulama salaf itu ketika hidup di wilayah nang pemimpinnya zalim, sabar. Mereka sabar, kada pernah protes, kada pernah hamuk, kada pernah meedit muhasi pejabat jadi meme. Mengerti lah maksud ulun. Nang para pejabat-pejabat zalim, nang dianggap masyarakat wah ini nih, diolah kena muha para pejabat itu jadi stiker WA. Apakah kata-katanya? Kathratu sabri ala jawril hukam, bersangatan sabar menghadapi zalimnya para pemimpin-pemimpin. Wa syuhuduhum anna dzalik, dan bahkan mereka salaf itu memandang kezaliman pejabat terhadap mereka para rakyat itu masih kadada apa-apanya dibandingkan nang seharusnya mereka terima sebab banyaknya dosa-dosa mereka. Mengerti lah biar. Ini sidin ulama ini, salaf ini hidup misal di satu wilayah. Penguasanya zalim, menindas rakyat sekahandak hati, memungut bayaran dari rakyat, atau bahkan mempersulit ekonomi rakyat, atau bahkan zalim dalam memberi keputusan hukum sehingga dihukum matilah rakyat sebagian. Hidup di wilayah kayak itu tertindas sebagai rakyat orang alim tadi, mereka sabar menghadapi. Bahkan mereka pandang nang seharusnya aku terima lebih gana daripada kezaliman ini. Yang seharusnya aku dapati lebih ngeri, lebih menyakitkan dari sekedar kezaliman. Karena aku memang banyak dosa layak menerimanya. Nah kayak itu cara memandangnya. Kita bangga ya Pak? Pertalite bercampur. Langsung pejabat nang di atas dicaci, dimaki. Wah, kita jadi bahan uji coba. Wah, dasar bahlol. Ganti U-nya jadi I. Macam-macam pandiran ini itu. Nang bepandir, nang protes menyambat ini. Sembahyang subuh ada. Berjumat kada lakian seorang. Untuk aurat kada pemandiran BGL, TMBK. Paham ya kelebihan? Protes sama pejabat. Ikam tuh berlumuran dengan dosa dan kekhilafan kesalahan. Kada pernah merasalah. Bisa jadi ini hukuman Allah Ta'ala gara-gara aku sebagai rakyat yang banyak lawan dosa. Ini kada protes menyambati war. Seorang kelakuan alahan pada si bahlul. Sembahyang kada. Anu orang dijemput, hak orang diambil. Ini yang perlu kita renungkan. Ulama salaf malah ketika didolimi para pemimpin, mereka anggap ini kecil. Aku lebih layak menerima siksa lebih daripada ini, karena aku memang banyak dosa. Padahal mereka tuh dikit dosanya. Tapi mereka memandang diri dengan berlemuran kesalahan. Makanya di Tambil Mukhtarin disinggungkan Imam Sya'rani. Imam Sya'rani menukil kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala yaqul. Sayyidina Malik bin Dinar pernah berkata, maktubun fit Taurah, tertulis di kitab Taurat. Kitab siapa? Kitab Taurat. Nabi siapa menang menerima Taurat? Hah? La ilaha illallah. Injil Nabi siapa? Zabur Nabi siapa? Taurat Nabi siapa? Al-Quran Nabi siapa? Sangat kada tahu. Ujar Sayyidina Malik bin Dinar, maktubun fit Taurah, tertulis di kitab Taurat, Taurat Nabi Musa. Yaqulullah ta'ala, Allah berkata, qulubul muluki biyadi. Ini Allah yang berkata. Hatinya para penguasa, para raja-raja
biyadi, ada di tanganku, ya Allah. Aku yang menguasai hatinya para raja. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Maka siapa orang dari rakyat yang tetap berbuat taat kepadaku, menjalankan ibadah bujur-bujur kepadaku, ya Allah, ja'altuhum alaihi rahmah, maka para penguasanya akan aku jadikan rahmat bagi si rakyat. Asa rakyatnya taat tadi kepada Allah. Waman asani, dan siapa orang dari rakyat yang bermaksiat kepadaku, melanggar aturan Allah Ta'ala, meninggalkan yang fardu, meremehkan yang wajib, bahkan membiarkan kemungkaran, ja'altuhum alaihi nakmah, maka akan aku jadikan para penguasa itu bencana bagi mereka. Arti nakmah, bencana di sini, akan aku persulit hidup rakyat itu dengan kedoliman para penguasanya. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Lalu jar Allah pulang, maka jangan sibukkan diri kalian dengan mencaci maki para penguasa. Wa tubu ilayya, taubatlah kalian kepadaku, u'atifhum alaikum, maka niscaya para penguasa akan aku buat berbelas kasih pada kalian. Aku akan ulah para penguasa itu tahu diri dan simpati dengan kesusahan kalian. Asal jar Allah, tubu ilayya, kita sebagai rakyat bujur-bujur berbaik diri, taubat pada Allah Ta'ala. Artinya apa pemahaman di kitab Taurat ini? Artinya kalau kita mengharap pemimpin baik, kita sebagai rakyat baik-baik dulu. Baik-baik kelakuan kita. Kadang kita nih pandai mencaci, pandai memaki para pejabat, para pemimpin, tapi kalau diandai-andaikan kita nang duduk di kursi mereka, bisa banget pada nang kita caci. Karena ini permasalahan mental. Mun mentalnya maling, bujurainya ketika jadi rakyat, kada korupsi nang miliaran. Tapi sebagai rakyat, mencucuk pentol 10 bayar 5. Itu mental maling dah tuh. Ngintu tuh nang mencucuk pentol 10 bayar 5, jadi akan jabat-jabat liwar kelakuannya kena. Ini mental nang intinya, mun mental maling juga. Dia mesti mencaci, wah gubernur nih duit wara, oh ini bupati ini gini, duit wara, tambang ini itu, mesti babandir. Rokok kawan dijemput, minjam pancis kada dibelikan, mentalnya maling. Duduk akan aja orang nang banyak pandir tadi. Jadi akan kadusa jadi bupati, jadi anggota dewan gin, kepala desa aja gin. Dana desa tutuhnya tuh. Kisah mualah sumur di desa ditinggi akan kena biayanya. Harusnya biaya menggali sumur 12 juta, upah lawan tukang laporan 35 juta. Mana sisanya itu? Buka kena ke bini anom. Mental maling. Pina mesti menyambet mang di tinggi jabatan seorang tuh, beandai-andai duduk di kursi mereka. Bebuhan nang duduk wah ini nang korupsi. Bahari ketika jadi rakyat biasa sama protes kayak kita juga. Sama juga nang benci juga dengan praktek korupsi. Nang berjoget-joget nang semalam di demo-demo ketika jadi rakyat sama kayak kita. Sedikit-sedikit protes. Banyak duduk silau men, godaan, kejahatan berjamaah. Ada kawan protes beratangan alirannya ke situ sudah. Proyek A, proyek B. Nah ini yang tersirat di dalam Taurat tadi. Ujar Allah, kalau ikam bujur-bujur lawan aku sebagai rakyat, para penguasa aku lah baik. Tapi kalau ikamnya sebagai rakyat mental maling dari halus, jangan heran pemimpin ikam pun mental maling juga. Kayak itu juga.
cerminan kayak apa mayoritas rakyatnya. Nah, itu. Ya tadi jalan protes Bimat tentang ini, wah korupsi ini bebuan menteri migas ini, wah itu ini sembahyang subuh kada, Jumat kada, nang haram dihantuk, kayak apa hendak nyaman. La ilaha illallah. Yakin gak ada pian bahwa jika Allah membalikkan hati para pejabat, taubatan langsung. Yakin kita. Allah Maha membolak-balikan hati. Tapi kunci Allah membolak-balik hati pejabat jadi baik, kitanya rakyat harus baik. Tapi masalahnya ketika ulun bepandir kayak ini kan kitabnya ada nih, bepandir lawan orang awam nang jauh dari majelis, ulun sampai orang. Bukan begitu, kada boleh kayak itu usatai. Karena mereka ini keyakinannya terhadap Allah Ta'ala gin kada sekuat mereka yang sudah ditempa dengan siraman rohani dari halus dari bujang. La ilaha illallah. Wa kana Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala yaqul li ra'iyatihi wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat, kesan kita seberataan. Mudahan Allah bukakan kekurangan-kekurangan diri kita. Allah sadarkan akan jauhnya level kita dengan para salafun soleh, supaya kita bisa berbenah, setidaknya kita supaya sadar diri, supaya kita kada ta'akwi, kada ujub, kada sombong dengan secuil ibadah yang kita gawi. Amin ya rabbal alamin.